Banagan, Kabupaten Tulitoli. Presiden Prabowo Subianto direncanakan berkunjung ke Toli-Toli untuk meresmikan proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih yang pembangunannya telah mencapai 100% di Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara. Sardono melaporkan. Desa Banagan, Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tulitoli menjadi salah satu dari 100 desa pesisir di Indonesia yang menjadi pilot proyek pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pembangunan yang dimulai pada bulan September 2025 lalu meliputi pembangunan fasilitas penunjang mulai dari dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, docking kapal, tempat pelelangan ikan, drainase, instalasi pengelolaan air limbah, hingga gudang perkantoran. Bupati Tulitoli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong produktivitas perikanan nasional untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Tulitoli termasuk yang tercepat jika dibandingkan Kampung Nelayan Merah Putih di desa lainnya di Indonesia serta memiliki letak yang sangat strategis. Sehingga pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Banagan memiliki nilai plus di mata pemerintah pusat sehingga rencananya peresmian akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan berkunjung ke Kabupaten Tulitoli sekaligus meresmikan gudang koperasi Desa Merah Putih yang berada di Kelurahan Nalu. Karena memang Kampung Nelayan ini yang alhamdulillah yang tercepat dan tempatnya yang strategis seluruh Indonesia. Sehingga di situ ada kebanggaan Bapak Presiden dengan pembangunan Kampung Nelayan. Kemudian yang kedua, dia ingin resmikan ini adalah koperasi Merah Putih yang ada di Nalu. Tentu kita akan berharap karena ini adalah baru perencanaan, namanya pimpinan, Presiden, tentu waktunya sangat terbatas. Tapi kita sebagai masyarakat Toli-Toli tentu kita akan menjadi harapan. Dengan kedatangan Presiden mudah-mudahan beliau ada waktu. Dan tentu juga kami berharap kepada masyarakat dengan kehadiran Bapak Presiden, ya tentu kita harus siap-siap, baik kebersihan maupun dan lain-lain. Itu yang perlu barangkali yang kita persiapkan diri kita. Sebelumnya, Kepala Dinas Perikanan Tulitoli Sudirman Lagora kepada RRI mengatakan program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertujuan mengubah wajah desa pesisir serta kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Ya, jadi harapan kami adalah Kampung Nelayan menjadi salah satu ikon Toli-Toli. Yang kedua bisa memberi nilai positif bagi daerah-daerah lain untuk pengembangan yang sama agar potensi perikanan di Toli-Toli ini bisa kita pertahankan dan kita tingkatkan. Desa Banagan terpilih untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih karena memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan, memiliki lahan produksi berstatus clean and clear, potensi sumber daya ikan dan wisata bahari yang bisa dikembangkan, serta keberadaan koperasi Merah Putih sebagai penggerak utama. Memasuki tahun 2026, sejumlah desa di Kabupaten Toli-Toli mengusulkan untuk dimekarkan. Pengusulan pemekaran itu prosesnya telah sampai pada tahap pendampingan desa yang akan diusulkan untuk dimekarkan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Toli-Toli mencatat sejak tahun 2025 hingga saat ini, sejumlah desa di wilayah Kabupaten Toli-Toli mengusulkan untuk dimekarkan. Pengusulan pemekaran itu prosesnya telah sampai pada tahap pendampingan desa yang akan diusulkan untuk dimekarkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI mengungkapkan, desa yang diusulkan untuk dimekarkan itu masing-masing Kombo Kecamatan Dampal Selatan, Desa Ogotua Kecamatan Dampal Utara, Malomba Kecamatan Dondo, serta Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara. Keempat desa itu sudah mengajukan
mengajukan permohonan pemekaran. Saat ini, DPMD Toli-Toli selaku instansi terkait melakukan verifikasi di lapangan terkait persiapan pemekaran. Pasca dilakukan monitoring, keempat desa yang ingin dimekarkan tersebut masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi serta diselesaikan, di mana syarat desa untuk dimekarkan, diantaranya musyawarah di tingkat desa, penetapan dusun yang akan dimekarkan berdasarkan hasil musyawarah, hingga BPD bersama kepala desa mengusulkan kepada bupati terkait pemekaran desa yang bersangkutan. Pasca dokumen dimasukkan, masih ada sejumlah persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dalam dokumen tersebut. Salah satunya, dusun yang dimekarkan jumlah penduduknya memenuhi standar dengan jumlah kepala keluarga dan jiwa. Setelah itu kita lakukan peninjauan lagi terhadap luas wilayah itu dengan melihat titik koordinat yang ada di desa. Nah, itu yang menjadi persyaratan. Ya benar, ada 4 desa yang kami sudah lakukan verifikasi teknis lapangan khusus untuk Dinas PMD. Karena nanti akan kita bawa dari Dinas PMD untuk bawa kepada tim kabupaten untuk melihat secara detail verifikasi faktual lapangannya oleh tim nanti. Sementara itu, pelaksana tugas Camat Dondo Hasbi Guliling saat diwawancara RRI mengungkapkan, untuk Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Dusun Janja, yang berjarak kurang lebih 3 km dari Desa Induk, diusulkan untuk dimekarkan, di mana pengusulan pemekaran tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya, di mana Dusun Janja diakui telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan. Hal itu dimaksudkan guna lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat setempat. Menurut Sekcam Dondo ini, secara historis, Dusun Janja sudah dapat dimekarkan menjadi sebuah desa, di mana ada 2 dusun yang bergabung untuk disatukan dengan jumlah penduduk yang sesuai dengan aturan, yakni 400 kepala keluarga KK. Kalau dalam aturan itu kan sekarang undang-undang terbaru masalah desa itu masih menjadi 400 KK 2000 jiwa. Kalau secara historisnya itu bersyarat. Nah, itu kan ada 2 dusun bergabung situ, Dusun Janja dengan Sakurati. Syarat Dusun Janja, ya. Jadi nanti di sana itu dia nanti ya seharusnya nanti dimana 3 dusun nanti jadinya tuh kalau kebakar. Untuk itu dirinya berharap kepada desa yang akan dimekarkan agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan regulasi yang ada sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat. Kabupaten Buol dikenal sebagai daerah yang majemuk dengan beragam latar belakang agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan secara harmonis. Di tengah perbedaan tersebut, semangat moderasi beragama terus dijaga sebagai pondasi utama dalam merawat persatuan dan ketentuan masyarakat. Feature berikut akan mengulas bagaimana upaya menjaga moderasi beragama terus diperkuat di Kabupaten Buol. Bersama Setiadi Marhum. Saudara, moderasi beragama terus menjadi komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang benar, moderasi beragama diharapkan mampu memperkuat keimanan untuk umat sekaligus menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama pemeluk agama. Terkait hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol, Dr. Nur Khairi mengatakan, Kementerian Agama Republik Indonesia terus mendukung dan mengusung program moderasi beragama. Menurutnya, moderasi beragama merupakan bagian dari upaya agar umat beragama bisa lebih taat terhadap ajaran dan keimanannya masing-masing. Namun, dari sudut pandang pergaulan terhadap sesama tetap menjaga martabat masing-masing. Marilah kita memahami dengan sebaik-baiknya ajaran agama kita. Saya sangat meyakini semakin dalam pemahaman kita terhadap konsep ajaran agama masing-masing, maka kita menjadi umat yang moderat. Sehingganya ada misi yang diusung oleh Kemenak, diantaranya adalah misi moderasi beragama. Lebih lanjut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol ini mengungkapkan, moderasi beragama yang dimaksud yakni menghantarkan setiap umat untuk taat dalam beragama dan meyakini kepercayaan yang dianut oleh setiap individu masyarakat, sehingga adanya anggapan terhadap pengertian moderasi beragama, yakni mau mencampur adukan ajaran agama, merupakan pemahaman yang sangat keliru. Moderasi beragama itu sejatinya adalah mengantarkan setiap umat itu taat dalam beragama, tetapi dalam pergaulan itu secara bermartabat dalam interaksi terhadap sesama. Sehingga keliru kalau kemudian orang menganggap bahwa moderasi beragama itu mencampur adukan ajaran agama, itu pemahaman yang sangat keliru. Sementara itu, Bupati Buol Riz Haryudi Triwibowo mengatakan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragamannya, tidak terkecuali dari segi agama serta kebudayaan, sehingga Bupati mengajak warga Buol untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama yang sudah terbangun selama ini melalui sikap toleransi. Namun dari sudut pandang agama dan keyakinan, itu menjadi urusan pribadi masing-masing.
Kita berhimpun, kita bersatu, kita saling menghormati. Toleransi dalam batasan menghormati sesama manusia. Terkait ibadah, ibadahlah masing-masing. Terkait masalah iman, berimanlah masing-masing. Tetapi terkait bernegara, kita final bahwa kita semua bangsa Indonesia. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Saudara, dengan pemahaman moderasi beragama yang utuh dan benar, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Buol dapat terus terjaga sehingga keberagaman yang ada menjadi kekuatan dalam membangun daerah yang damai, harmonis, dan saling menghormati. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Melalui fatherhood literasi, diharapkan ayah sebagai figur teladan dapat memahami penting perannya atau mengasuh anak. Ruth Damayanti melaporkan. Kedekatan ayah dan anak menjadi salah satu hal yang penting bagi perkembangan emosional hingga psikologi anak. Akademisi Universitas Tadulako Palu bidang pendidikan anak usia dini, Fitriana menjelaskan peran ayah dalam membentuk karakter emosional dan psikologi anak itu sangat penting. Namun sayangnya masih banyak ayah di Indonesia yang tingkat kedekatannya bersama anaknya sangat minim. Entah itu karena faktor pekerjaan hingga budaya di Indonesia, sehingga berdampak terhadap peran pengasuhan bergeser dan lebih dominan ke sang ibu. Padahal mengasuh anak umumnya harus dilakukan oleh kedua orang tuanya. Olehnya tidak hanya ibu yang harus paham mengenai literasi dalam mengasuh anak, melainkan ayah juga perlu belajar literasi tersebut atau di era modern saat ini dikenal dengan fatherhood literasi. Nah, dan peran pengasuhan itu bergeser ke ibunya dominan atau ke neneknya atau ke kakeknya begitu. Jadi peran ayah itu tergeserkan oleh itu begitu. Nah, di sisi lain, jadi ada kemajuan teknologi yang membawa tantangan baru, gitu. Nah, anak ini mencari figur teladannya itu di media sosial. Nah, itu yang menjadi kasuistik saat ini, begitu. Maka memang dibutuhkan pendidikan atau pengasuhan ayah yang misalnya tidak hanya ini kelas parenting untuk ibu, tapi kita butuh begitu pendidikan untuk pengasuhan ayah atau yang disebut dengan fatherhood literasi. Dijelaskan lebih detail bahwa fatherhood literasi sebenarnya sangat penting bagi kalangan ayah, bahkan harus digaungkan sehingga tidak hanya ibu saja yang memahami konsep parenting anak, melainkan ayah juga harus memahaminya. Bahkan melalui fatherhood literasi dapat membangun kesadaran bagi kalangan ayah terkait pentingnya peran ayah bagi anak. Dengan adanya fatherhood literasi ini, yang pertama ya, penekanannya adalah tidak hanya ibunya saja yang akan memahami terkait konsep parenting itu sendiri. Yang kedua, dengan adanya fatherhood literasi ini kan bukan persoalan yang mudah ya. Bagaimana laki-laki memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya parenting ini. Untuk itu diharapkan melalui fatherhood literasi, para ayah dapat lebih memahami lagi pentingnya mengasuh anak dan tidak berpikiran parenting hanya dilakukan oleh ibu saja. Pendengar, pengurangan dana desa menjadi isu yang cukup hangat, mengingat dana tersebut memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mempercepat pembangunan, serta mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Tentu saja perubahan kebijakan ini dapat menimbulkan berbagai reaksi dan tantangan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut. Berikut wawancara RRI dengan Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli, Ardan, mengenai tanggapan para pemuda Toli-Toli terhadap kebijakan pengurangan dana desa.
wabarakatuh. Baik para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama Ardan selaku Ketua Forum Lintas Pemuda Toli-Toli membahas tentang terkait pengurangan dana desa, bagaimana tokoh pemuda menanggapinya. Ya, Saudara Ardan, bagaimana pemuda Toli-Toli menanggapi terkait wacana tentang pengurangan dana desa ini, mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi pengurangan dana desa pada dasarnya ini akan secara esensial ya, bahwa pengurangan dana desa ini pasti akan berdampak terhadap segala sesuatu, dalam hal ini misalnya pembangunan dan lain sebagainya yang ada di desa. Tetapi kalau kita lihat kira-kira ini dari informasi-informasi yang beredar bahkan dari media, bahwa ini efek dari efisiensi, tentu memiliki tujuan tujuan lain. Apakah bentuk, kalau saya lihat pengurangan dana desa ini mungkin bisa jadi seperti wacana itu bahwa dialihkan ke Koperasi Merah Putih masing-masing desa. Tetapi kalau kita lihat bahwa memang dari segi dampak bahwa memang ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan yang ada di desa. Tetapi kita berharap bahwa pengurangan dana desa ini tidak terlanjur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan, baik itu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga pembangunan secara infrastruktur yang ada di desa. Kalau misalnya dana desa tersebut seperti yang diwacanakan bahwa pengurangan dana desa itu akan dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih, ya itu sangat baik. Kita tahu juga bahwa di setiap desa ini kan terdiri dari beberapa koperasi, juga ada beberapa koperasi. Koperasi Merah Putih kan terdiri dari desa, di setiap desa ini ada. Tentu ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi masyarakat. Nah, kita harap itu akan berdampak menggantikan efek dari pengurangan dana desa tersebut yang akan pasti ini akan berpengaruh terhadap pembangunan desa itu. Baik, sejauh ini Saudara Ardan sendiri melihat pengurangan dana desa ini apakah mendukung atau sebaliknya atau bagaimana? Kalau saya tidak bisa saya katakan mendukung juga atau bagaimana tetapi kita lihat dulu bahwa pengurangan dana desa ini kalau misalnya bertujuan untuk memang dialihkan, misalnya dialih fungsikan ke Koperasi Merah Putih, bagi saya ini sama saja. Mungkin tujuan dari Bapak Presiden untuk misalnya bagaimana desa itu tumbuh dari segi ekonomi masyarakat. Tetapi sudah bisa dipastikan bahwa dari segi infrastruktur pertumbuhan itu pasti rendah sekali, karena kalau kita lihat angkanya itu sampai berapa persen, kalau presentasinya itu sangat berpengaruh. Kalau saya sih maksudnya ya mungkin kita akan bisa dikatakan mungkin kita hampir kembali dengan masa-masa dulu, bahwa desa itu mungkin lebih fokus ke persoalan pelayanan kepada masyarakat, baik itu secara administrasi dan lain sebagainya. Mungkin kurang lebih begitu. Terkait dari tokoh pemuda sendiri mungkin apakah ada masukan atau terkait saran bagaimana baiknya? Ya, jadi pengurangan dana desa ini bukan berarti di desa itu menghentikan semangat pemerintah desa dalam hal bagaimana mengembangkan desa, tetapi justru bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada sebenarnya dengan anggaran yang kita punya dan juga sektor-sektor potensi yang ada di dalam desa, baik itu sumber daya alamnya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi harapannya itu bukan berarti pengurangan dana desa ini kan bukan dihapus tetapi dikurangi. Jadi saya harap bagaimana memaksimalkan dengan anggaran yang ada semaksimal mungkin. Mungkin juga kita lihat juga ini dana desa ini kan menuai kontroversi juga, karena tidak sedikit hari ini banyak sekali kepala-kepala desa yang terjerat kasus tipikor karena penyalahgunaan dana desa. Diharapkan pengurangan dana desa ini untuk bagaimana bisa meminimalisir itu hal-hal tersebut. Kurang lebih begitu. Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya dengan Saudara Ardan selaku tokoh Forum Lintas Pemuda Toli-Toli, dan sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar wawancara bersama Ardan yang dipandu oleh rekan Alfi mengakhiri Warta Berita pagi ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsung mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.